dulu pas Cici kelas 2 SD, Cici udah bilang Cici pengen jadi guru. Itu maksudnya dari mana Cici kok pengen jadi guru dari kelas 2 SD gitu? Gue kelas 2 SD nggak mikir apa-apa sih. Karena kalau lu suka nggak sih kalau pulang sekolah lu main ngomong sendiri? Oh iya. Gue nggak pernah bilang gue mau jadi guru piano, gue nggak pernah. Tapi setiap kali gue main ngomong sendiri sama boneka gue tuh jadi gue itu guru piano. Jadi boneka gue itu gua ngerti, murid piano. Itu gitu. Karena saat itu Cici udah ngeles. Jadi udah ada bayangan guru piano tuh kayak gini. Mungkin kayak guru piano pertama Cici kayak menyenangkan kali ya, sampai Cici mau jadi guru. Enggak, sumpah. Enggak. Jadi ya memang bakat gue itu yang terpendam adalah nggak bisa solfeggio. Gue bisa solfeggio itu waktu itu ya, gue di UPH itu solfeggio nggak lulus itu, bukan nggak lulus. Solfeggio 1 gue tuh ngulang 2 kali. Tapi setelah itu bisa. Tapi Cici tadi bisa bayangin suara kayak gitu. Setelah gue melalui kan. Latihan baru gue bisa membayangkan suara gitu. Terus jadi dari kecil itu gue nggak bisa solfeggio. Kalau les di Yamaha solfeggio tuh harus yang oke banget. Pernah nggak les di Yamaha? Nggak, belum. Nah, kalau les Yamaha yang rame-rame itu kayak lo harus bisa nyanyi do mi mi re do, itu harus pitch-nya bener gitu. Gue tuh nggak bisa dulu. Harus do mi mi re do, bisa begitu. Iya. Semua nada sama tapi do itu gue. Mi re. Iya, itu gue tuh, itu bakat gue. Terus ya, jadi gue nggak suka banget sama guru pertama gue. Terus tapi nggak tahu out of nowhere inspirasi Cici jadi guru tuh nggak tahu dari mana, tapi kayak waktu itu mungkin karena gue nggak tahu profesi lain. Ya mungkin ya. Karena zaman itu kalau lu tanya mau jadi apa, itu cuman kayak ini siapa tuh yang nyanyi Susan. Cuma kalau nggak jadi dokter jadi presiden. Udah 2, terus gue nggak mau jadi dua-duanya. Terus gue kayak apa ya, guru piano gitu. Iya mantap. Iya gitu. Dan dia sekarang jalannya sebagai guru piano. Benar-benar ini udah sesuai dari kelas 2 udah tahu mau jadi apa, gila. Terus sekarang berarti kan udah kuliah, udah beres, udah lama. Gimana? Tadi Cici ada Mozart Studio, ada apa satu lagi apa namanya sih? Beyond Music. Kalau Mozart Studio itu kayak waktu pertama kali gue lulus 1 jam itu upah saya 50.000. Wow. Dan itu gue yang ke rumah murid loh. Wow loh itu ya, artikan sendiri apa wownya dia. Wow. Terus sih tapi itu habis lulus atau sebelum lulus udah mulai? Udah mulai. Ya berarti itu bukan abis lulus, sorry. Mungkin itu sekitar 2008. Pokoknya tengah-tengah kuliah itu lah ya. Tengah kuliah. Yang sebenarnya 2008 harusnya gue udah lulus kan. Belum lulus. Gue harusnya lulus 2010. Tapi gue mundur. Berarti 2 tahun kuliah udah mulai ngajar. Gue udah mulai ngajar sebenarnya dari 2006 di sekolah musik. Yang Cici kuliah, yang Cici sekolah di situ. Enggak, itu udah sekolah musik lumayan besar. Jadi kayak sekolah musik kecil yang di misalnya ngerti yang baru satu ruko. Yang baru satu ruko, yang namanya belum terkenal gitu. Udah mulai. Tapi 2008 itu kayaknya baru gua mulai berani private datang ke rumah gitu. Terus ya itu upahnya 1 jam itu 50.000. Awal banget gitu. Terus kayak gue ngeliat dan satu lagi nih ya yang gue baru sadar akhir-akhir ini, gue cinta banget sama dunia musisi ini, dunia musik gitu ya, dengan musisi-musisi di dalamnya tentu aja. Itu mereka tuh punya a golden heart. Itu yang gue kan buka Mozart Studio Indonesia, itu kan bisnis ya, sekolah musik. Itu gue belajar untuk terus mempertahankan ketulusan yang kayak lu lakukan. Maksudnya gue nggak peduli berapa yang nonton, gue nggak peduli tentang itu, tapi gue pengen ini tuh berguna untuk orang yang nonton, walaupun 2 orang, walaupun 3 orang, ini tuh berguna. Iya bener. Aku soalnya kan merasakan berguna itu ketika aku dengar kan Ci. Jadi kayak gue self improvement juga buat diri gue sendiri. Gue growing juga dari podcast yang orang cerita tentang hidup dia, tapi nggak ada yang musik gitu. Dia ngomong tentang stand up comedy, tentang make up, atau tentang politik gitu. Banyak itu beda-beda, tapi yang Indonesia sama luar. Dan gue lihat
dari podcast ini, dari bicara ini banyak yang bisa kita pelajari gitu. Bahkan buat gue itu kayak kadang menyentuh hati aja gitu. Nah dari situ gue lihat oh kayaknya bisa nih gue juga lakukan ini, karena kan nggak susah kan, lu nggak perlu punya bakat yang kayak bisa main lagu apa gitu, groove kayak gimana kalau aku main bass. Tapi ya udah kulik aja omongan cerita tentang hidup orang itu, maksudnya bisa ya berguna buat orang yang lagi ngerasain gitu. Maksudnya bener banget bahwa lu nggak harus jadi hebat banget untuk bisa bisa berbagi gitu. Iya benar-benar. Dari lu yang kecil aja, dari lu yang segini aja, kalau lu punya ketulusan lu bisa berbagi gitu kan. Itu yang gue ngerasain banget di dunia seni. Jadi yang kalau itu karena gue masuk ke dunia bisnis, mencoba jajal-jajal dunia bisnis, itu kayak nggak harus gitu maksudnya. Dan itu harus benar-benar kayak gue nggak tahu caranya orang lain gimana. Kalau cara gue adalah benar-benar lu harus rendah hati untuk terus minta sama Tuhan bahwa Tuhan tolong jaga, karena ini gampang banget, ketulusan itu gampang banget. Uang itu kayak jangan. Aku harus belajar itu. Kayak karena nggak ada gunanya lu uang lu banyak masuk tapi kayak lu nggak akan bahagia di situ. Itu yang gue rasain ya. Jadi itu yang terus bergumul banget buat gue saat ini, enggak gitu. Yang nanti Cici nonton deh, yang pertama Cici nonton nggak yang sama cowok? Enggak. Iya, nah kan kemarin Cici nonton yang Marini kan. Nah, gue tuh mau cari di YouTube-nya kok nggak ada. Setiap kali gue buka YouTube-nya itu cuman si Ninoy itu, Ni Ahoy itu. Channelnya aja. Oh gitu. Baru 2 sih emang. Nanti setiap minggu selalu ada nanti. Nah, yang pertama itu si cowok itu, dia itu kuliah UPH juga dan dia tremor sih pas tengah-tengah. Tremor kan? Gitar. Oh gitar. Jadi dia aja nggak bisa, yang kayak gitu. Jadi parah banget dan bener-bener kayak bayangin Cici main piano terus Cici tiba-tiba sakit tangannya, nggak bisa main lagi. Ya kayak gitulah. Nah itu kayak cerita-cerita kayak gitu kan kayak aduh, kalau ada orang yang ngerasain kan bisa dikuatkan dan bisa, walaupun dia nggak tremor juga mungkin ada hal yang lain gitu. Jadi dia bisa syukuri hidup mereka. Lanjut. Oke. Nah terus yang Mozart tadi kita sampai si Mozart Studio dulu ya. Jadi awalnya itu gue ngerasa wah gila ya, gimana musik Indonesia bisa berkembang kalau yang mau jadi guru musik juga nggak ada, karena memang bayarannya segini. Dan kenapa nggak gue naikin bayarannya supaya murid yang mau les tuh les bener. Kenapa dia maksudnya dari uang yang gue naikin sedikit kan dia berasa ngeluarin uang tuh. Jadi dia paksa anaknya untuk latihan. Nih gue udah bayar mahal nih, lo latihan. Jadi kayak ya terlalu murah nggak bagus, terlalu mahal juga jadi semua orang nggak bisa belajar. Jadi gue mencari jajal terus harga yang pas tuh berapa gitu. Jadi banyak yang mau jadi guru musik juga, jadi orang tua musik juga nggak ngegampangin, anak jadi semangat juga gitu kan. Jadinya gue jalanin, dari situ juga semua ranah Jakarta hampir kecuali timur. Waktu itu Bintaro, Tangerang, mana lagi? Kawasan SCBD, Jakarta Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pluit, apalagi BSD. Oh iya, Serpong, Alam Sutra, itu kayak murid gue dulu di mana-mana. Iya. Gue gak pernah nolak murid, karena saat itu memang gue butuh duit. Di tahun ketiga gue bayar uang kuliah gue sendiri. Karena udah bisa cari kerja, jadi gue bayar uang kuliah gue sendiri. Jadi di mana-mana gue terima. Saat itu cuman pikiran gue adalah gue harus dapet duit buat bayar uang kuliah gitu. Tapi dari situ juga gue tahu, burung sejenis terbang bersama. Orang-orang Jakarta Barat itu pola pikirnya begini. Orang-orang Jakarta Selatan pola pikirnya begini. Orang-orang Bintaro yang agak pinggir suburb Jakarta pola pikirnya begini gitu. Jadi dari situ juga gue belajar. Jadi ini dasar pertama untuk running Mozart tadi. Jadi gue menjual apa yang orang-orang itu butuhkan. Kalau misalnya ada guru untuk ngajar di Jakarta Selatan, orang-orang Jakarta Selatan biasanya pola pikirnya begini, maunya begini gitu. Jadi memang ketertarikan gue tentang psikologis orang itu dari awal udah ada banget. Jadi gue tuh seneng, kan bisa ngobrol sama lu nih. Gue tuh mengamati
kenapa lu keringetan ya, lu lagi ngapain, postur tubuh lu begini artinya kenapa, itu gue seneng. Dan gue belajar itu, oh orang-orang Jakarta Selatan kalau cara ngomongnya begini, oh artinya begini, beda ngomongnya sama Jakarta Barat, kalau ngomongnya begini artinya begini. Jadi gue senang. Jadi itu juga yang akhirnya gue berani coba untuk buka Mozart, menghubungkan guru dan kayak kasih tahu. Jadi kayak nggak usah lah guru-guru itu mengalami seberat gue harus ke ujung dunia dengan angkot loh saat itu. Ojek pun itu udah instrumen mahal buat gue saat itu, udah transportasi mahal. Jadi gue naik angkot untuk tahu, untuk ngerasain, gue berbagi aja kayak gini. Kalau orang Jakarta Barat cara ngadepinnya gini, orang-orang Jakarta Selatan ngadepinnya begini, gitu kan. Jadi gue mau buka Mozart sebenarnya untuk menciptakan nadia-nadia yang lebih banyak tanpa mereka harus ngerasain. Jadi udah deh gue singkatin waktu mereka biar mereka lebih berguna untuk banyak orang gitu. Jadi lu ambil pengalaman yang bisa lu ambil dari gue supaya lu langsung begini dan lebih berguna banyak orang, banyak murid gitu ya. Kalau boleh tahu, berarti Mozart ini udah beberapa guru dong Cia berarti? Udah beberapa guru. Terus berarti ini semuanya private gitu ya? Semuanya private. Guru melayani datang ke rumah. Satu lagi, kenapa gue lebih senang guru datang ke rumah? Sebenarnya buat guru kan lebih enak kalau murid datang ke rumah kan? Karena gue di situ, gue juga ada murid datang ke rumah. Yang ke rumah Cici maksudnya? Ke rumah gue. Tapi gue jadi kurang kenal sama keluarga ini, gitu. Jadi sama karakter dia kalau di rumah. Kalau di rumah, yang paling penting adalah kan setiap keluarga kan punya metode parenting kan. Nah, di setiap metode parenting gue melihat nggak mungkin 100% perfect. Nggak ada satupun metode yang perfect. Pasti ada kekurangan. Dan gue itu terpanggil untuk mencari kekurangan parenting di sini. Dan gue masuk. Oh, kalau anak yang terlalu banyak dimarahin atau dipukul, jadi gue masuknya gimana ya? Kalau anak yang terlalu banyak dipuji sama orang tuanya, jadi gue gimana ya? Gitu. Dengan gue datang ke rumah mereka, gue tahu oh apa yang anak ini butuhkan. Itu Cici ngulik sendiri Ci? Ngulik sendiri. Apakah guru Cici pernah ngomong atau nggak pernah? Pokoknya itu panggilan. Cici lihat aja, Cici tertarik ya Cici cari sendiri, Cici merasain sendiri, Cici pengalaman sendiri, coba-coba sendiri gitu ya. Dan coba-coba sendiri, jangan coba-coba sendiri ya. Benar-benar yang paling tahu apa yang dibutuhkan murid kita itu Tuhan. Setiap kali gue mau datang ke rumah murid, secapek-capeknya gue doa Bapak kami. Kadang-kadang Bapak kami ada di surga, gue juga nggak tahu apa yang gue ucapkan, tapi pokoknya jangan pernah lupa. Karena benar-benar guru kita itu tuh spirit kita ya, maksudnya gue bilang spirit ya sebenarnya Tuhan gitu. Karena kayak lu baca tentang anak-anak gitu ya, teori anak-anak umur sekian dia lagi ke sini begini teori tentang anak-anak, tapi itu nggak bisa lo terapin 100%. Karena anak-anak kan beda. Orang yang sama pun tiap minggu bisa beda moodnya. Gimana? Tapi guru nggak harus selalu ngajarin tentang musik. Musik itu cuman instrumen bagaimana gua ngajarin pribadi anak itu gitu. Gimana gua ikut membantu dia bertumbuh dari belajar musik. Belajar musik itu ada ketekunan, ada kesabaran. Dari musik itu lo belajar mental yang kuat, kemandirian waktu dia konser, datang sendiri, maksudnya naik ke panggung sendiri. Bayangin anak 4 tahun ke panggung sendiri, ya kan? Dia naik sendiri, dia buka buku sendiri. Terus itu kayak dari situ dia belajar bagaimana dia menjalani hidupnya nanti. Gue berharap gue bisa memberikan sesuatu untuk dia bisa 20 tahun ke depan tuh seperti apa gitu. Dan waktu gue menghadapinya anak kecil, gue kan nggak tahu dia sedang membutuhkan apa kan. Tapi dengan doa itu kayak gue tahu gue harus bagaimana. Bukan gue yang tahu ya, Tuhan pimpin. Tuhan pimpin, kamu gini nih gitu. Pernah satu cerita, anak 3,5 tahun cowok, susah banget di handle. 3,5 tahun. Dan cowok, kalau cowok kan mature-nya kurang cepat dibanding cewek lebih cepat mature kan. Duh gimana ya, udah 2 kali pertemuan gue merasa gue nggak ngajarin apa-apa, karena dia bukan gue ngajarin apa-apa. 2 kali pertemuan gue ngerasa dia nggak dapat apa-apa. Gue ngajarin, tapi gue nggak yakin dia dapat gitu kan. Gue udah mulai takut nih. Terus Tuhan gimana ya? Kalau ini kau yang kirimkan dia ke saya, terus saya harus apa Tuhan? Tolong gitu kan. Terus
Di pertemuan ketiga dia nggak mau denger, wah main-main sendiri, gue ngomong apa dia ngapain, lari-lari, ya kan. Terus ini di rumah gue, karena rumah dia itu di Tangerang sono lagi, apa ya namanya ya, Karawaci maju lagi, Cipondo, Cila apa? Cipondo ada. Iya gitu-gitu deh. Cipondo ya bener. Ya pokoknya yang Karawaci maju lagi. Gue bilang gue nggak bisa ke sana. Citra Raya. Terus gue nggak ada waktu untuk ke sana, nggak cukup waktunya. Murid hari Sabtu udah penuh banget gitu. Satu jamannya. Terus habis gitu akhirnya ya udah deh sayang ke rumah kamu gitu kan. Oke. Terus habis gitu jauh banget. Iya kan, maksudnya Tuhan, ini ada anak yang segitu pengennya belajar sama saya, sampai dia mau ke rumah saya, ini tolong harus diapain? Itu berarti orang tuanya yang mau kan? Mau, dia lihat di Instagram gua gitu kan, gue suka share gitu kan, terus Tuhan tolong gitu. Kalau kau titipkan anak ini ke saya dan tolong saya, kalau emang bukan saya, carikan dia guru yang lain. Terus entah kenapa saat itu dia bilang, coba deh kamu lesin dia tapi pangku dia. Itu kayak, itu yang gue bilang suara Tuhan, apa ide tiba-tiba muncul, gue nggak tahu apa name it ya, tapi gue bilang itu suara Tuhan. Dan gue pangku dia, bisa loh dia main 10 menit nonstop. Sebelumnya 2 menit nonstop udah bagus. Dan jadi setiap kali ngeles gue pangku dia di sini. Anak 3 tahun gitu. Terus ya dia baru main. Begitu caranya nanganin anak ini. Itu kenapa Ci? Kok maksudnya Cici lihat kenapa bisa kayak gitu? Dia merasakan lebih comfy atau entah lebih dekat, lebih comfy. Gue nggak tahu, dan gue kan nggak mau terlalu tanya ke orang tuanya ya. Gue takut juga karena mungkin ya gue nggak tahu lah, tapi kayaknya mungkin dia kurang kehangatan. Gak tahu. Terus. Tapi itu Tuhan yang bisikan gitu. Jadi cara ngadepin anak ini kan beda banget sama yang lain. Gue nggak pernah pangku murid gue di sini, gitu kan. Dan akhirnya gue cobain cara itu ke murid lain, nggak bisa. Jadi satu cara itu nggak bisa dipakai ke setiap anak. Bisa aja dia nggak nyaman malah. Gitu. Jadinya benar-benar guru itu ya lu benar-benar harus punya hati gitu. Hati untuk belajar ya, bukan cuma untuk ngajar. Hati untuk belajar. Cari tahu terus gitu. Nggak harus semuanya ngikutin apa yang satu saklek. Kalau misal ada kan guru yang kayak ini anak nggak bisa ngikutin cara gue, berarti dia nggak berbakat gitu. Mungkin ya udah pokoknya dia nggak cocok aja sama gue, ya udah lu cari aja guru lain yang cocok sama lu. Gue nggak terpanggil untuk jadi guru yang seperti itu. Gue terpanggil untuk apa yang lu butuhkan. Gue akan terus bantu untuk dapat apa yang lu butuhkan. Dan itu Cici share ke guru-guru yang ada di Mozart. Jadi kayak kita tuh di sini kalau lu memang terpanggil untuk jadi guru, terpanggillah untuk juga belajar tentang murid lo, belajar apa yang dia butuhkan. Jangan cuman cara yang gua tahu cuman begini, dan kalau lu nggak bisa ngikutin cara ini dan lu nggak bisa jadi murid gua. Coba lu tanya dalam hati lu lagi, apakah lu mau jadi orang yang seperti itu? Karena setiap kali kita belajar, lebih banyak kita tahu, itu kita lebih strong lagi garis itu loh. Ini cara yang benar. Kalau lu nggak bisa begini, berarti lu yang nggak benar. Hati-hati sama apa yang udah kita pelajari. Jadi lu tahu teorinya, belajar terus, jangan pernah stop baca, jangan pernah stop belajar, tapi hati lu tetap hati melayani. Siapa yang kita layani? Bukan orang tua murid yang bayar kita loh. Kita melayani murid loh. Bos kita itu bukan yang bayar kita orang tua, bukan. Bos kita tuh murid kita. Apa sih yang lu butuhkan? Anak kecil nggak bisa ngomong, "Miss, saya butuh ini." Enggak. Kita terus belajar, kita terus mengamati. Kita punya hati yang rendah hati untuk terus cari tahu. Itu yang pingin banget dari Mozart gue tanamkan, bahwa yuk sama-sama yuk gitu. Kita melayani anak-anak kecil ini gitu. Jarang sih, maksudnya harus terus. Kalau misalnya semua guru ada yang kayak gini gitu ya, kayak enak banget ya. Maksudnya kalau semua guru bisa punya mindset yang mau belajar gitu, pasti kan Indonesia juga bakal lebih berkembang lagi. Yang dosen-dosen udah tua misalnya, atau yang nggak tua juga sih, maksudnya mereka kadang mikirnya ya udah stuck di situ jadi pengajar. Kalau stuck ya akan terus malah lebih pintar anak murid-muridnya, malah lebih pintar mahasiswa-mahasiswanya.
kalau Iya, dia ya. stuck ya kan. Iya. Jadi guru memang harus terus belajar ya, Ci. Terus belajar teknik, bahkan nih ya, kalau teknik C mayor main, dulu bisa main 120, sekarang main 100 aja kok. Udah menurun. Udah menurun gitu. Wah, kacau nih, Berarti kacau. harus latihan. Masih latihan sampai sekarang. Masih harus. Nanti kalau seandainya nggak bisa gimana? Tapi latihannya nggak yang susah-susah. Maksudnya teknik-teknik dasar jangan sampai Jadi menurun. nggak males sih. Kan udah capek, apalagi nge-gym apa sih. Iya, tapi Setiap hari pasti ada pegang piano. pegang. Selain dari tempat murid. Pegang. Mungkin cuman scale. Cici Mungkin kegiatan berarti setiap hari full ngajar atau ada Full. hari off? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Gila. Coba bayangin ya, sebenarnya kalau mau ngosongin hari itu bisa banget tanpa belas kasihan. Saya mau tutup hari Minggu gitu, kamu saya lempar ke guru lain ya gitu. Bisa banget. Terus tapi kayak apa ya, Miss nggak apa-apa deh hari Minggu nggak bisa ya. Coba bayangin bisa nggak? Sampai ada anak 4 tahun ngelesnya jam 8 malam. Gila. Terus sampai saya bilang sama maminya, Nggak kemalaman. Kak, iya. Kan sebenarnya untuk anak-anak itu bagusnya kalau masih ada matahari. Kalau matahari udah nggak ada tuh mereka mindsetnya, oh ini waktunya istirahat, gitu kan. Kak ini nggak kemalaman. Sampai orang tua muridnya bilang, coba dulu deh Nat, kalau memang ternyata sampai Dia kemalaman, dia udah gamut, gimana? Ya udah deh kita cari guru lain ya, gitu. Yang bisa Jam yang lain. Terus iya deh coba dulu. Dan anaknya ini udah 3 bulan seneng-seneng aja gitu. Terus jadi mungkin kayak dia sebelumnya juga ada waktu istirahat kan. iya, jadi kayak gue terharu gitu ada anak kecil yang sampai segitunya nggak apa-apa deh Nat dicoba dulu. Jadi kayak aduh Dianya juga, menolak juga iya. aku gimana gitu kan. Pengen banget bantu kayak Iya. setiap kali nah kalau Mozart Studio itu biasanya yang trial tuh aku free trial dari aku, baru nanti aku sambungin ke guru-guru lain. Emang daerahnya Memungkinkan. Tapi biasanya yang pertama kali free trial tuh aku selalu tuh kalau ngajar aku tahu nih ini anak bisa dijadiin kayak gimana, nanti bisa kasih tahu ke guru selanjutnya. Gitu. Oh dia bisa jadi kayak gini gitu kan. Terus pengen banget rasanya tuh aduh aku kepingin nih gitu berkontribusi di hidup anak ini. Tapi gitu kan nggak mungkin lagi nggak mungkin lagi gitu. Jadi aku dari Mozart ini aku kepingin ada nadia lain yang maksudnya jadi guru musik jangan cuma pikirnya cari duit gitu. Cari duit ya harus. Makan apa kalau enggak? Tapi bener punya hati melayani gitu. Adalah kalanya saat aku dimana yang dulu ya, kayak aku udah pokoknya aku bisa dapat duit aja pokoknya supaya aku bisa biayain kuliah. Ada saat itu. Dan kita sebagai guru perangi terus. Perangi enggak. Jangan cuman kesini dan supaya dibayar. Enggak. Kita kesini ngelihat apa yang bisa kita bantu gitu. Benar-benar waktu kita duduk ngajar, jauhkan berapa yang kamu dibayar. Jauhkan kan. Aku juga ada murid-murid yang kalau misalnya bayar segini, kadang ada guru yang yang ini mahal nih, berarti gue harus kayak lebih murah. Jangan, perangi terus. Sebagai manusia kita punya itu. Nggak mungkin lah yang namanya manusia, tapi doa terus, doa. Cuman doa yang bisa menguatkan kita untuk tetap tulus. Aku punya murid juga yang nah dari cara datang ke rumahnya aku jadi lihat kan, oh ini keluarga sederhana gitu kan, ini keluarga mewah misalnya gitu. Yang keluarga sederhana aku nggak pernah naikin uang lesnya gitu. Jadi biar aja segitu. Tapi kalau dia maksudnya dia tetap mau les piano ya, aku nggak pernah naikin. Udah segitu aja. Yang penting konsisten. Yang penting dia tetap semangat, yang penting dia tetap les piano gitu. Dan jangan pernah ngebandingin ini dan ini. Jangan. Itu kayak, dan sebagai manusia itu benar-benar harus berlutut dan Tuhan, aku di sini. Aku tuh perpanjangan tanganmu. Harus selalu diingetin. Itu hal simple tapi iya sih, ngerti banget sih. Iya. Otak tahu tapi ini tuh setan tuh kayak iya. Karena gini, coba bayangin ya, kalau cuma mau pure bisnis yang masuk ke aku, misalnya yang keluarga berada banget, tapi tuh jamnya si anak yang tadi lo nggak mau naikin uang lesnya, gimana? Nggak boleh dong.
tetap harus profesional. Bukan profesional apanya ya, bisnisnya bukan, profesional hatinya. Iya, Hati lo udah terpanggil di sini, Tuhan udah itu bisa titipkan. dengan mudah aja ngasih dia ke guru lain. Udah ya, sorry saya udah nggak bisa ngajar lagi, kasih murid. Kasih guru lain, ambil murid yang lebih mahal di jam tersebut. Iya, nggak bisa. Berdoa terus, minta Tuhan, ini gimana? Ini gimana? Jadi kalau ada, maksudnya bukannya aku udah nggak butuh duit lagi ya, tapi aku udah nggak butuh duit terlalu banyak lagi sih. Aku udah seneng kok dengan makan segini. Mobil udah punya satu cukup, yang Toyota itu, yang kadang-kadang suka ngambek itu, di depan itu. Aku merasa Tuhan, dulu aku itu datang dari yang 3 kilo aja aku jalanin. Sekarang aku punya mobil itu udah sangat mewah buat aku. Tuhan, dulu yang aku makan siang aja itu temanku harus bohong-bohong bahwa ih gue kenyang nih. Sekarang gue udah bisa makan ini aja tuh gue udah seneng. Gue udah bisa makan udah salad. Bisa naktir temen yang dulu bohong-bohong itu kali ya. Iya, wah mau apa? Aku nggak butuh Chanel. Aku nggak butuh ya begitu-begitu. Tas 50 juta. Tas 50 juta, aku nggak butuh Tuhan. Aku datang dari situ gitu. Yang aku dulu cuman punya sepatu kuliah satu. Kalau kehujanan, mampus gue besok pakai sepatu apa? Karena di UPH nggak boleh pakai sendal. Datang dari situ, beneran. Jadi gue pakai sepatu basah-basah sampai ruang praktis gue jemur itu sepatu di atas AC. Iya. Biar kering. Converse. Terus Converse palsu, belinya di Taman Puring. Terus kan warnanya merah. Kalau kehujanan dia luntur lah ke kaos kaki gue. Gue datang dari situ dan sekarang gue bisa punya sepatu yang cukup. Nggak cuma satu, nggak usah Dior ya, nggak usah Prada. Gue pun udah seneng. Gue datang dari situ dan gue segini udah seneng banget. Gue nggak perlu mengganti murid ini. Iya, nggak perlu lah naikin. Gue nggak perlu mengganti murid ini hanya untuk dapat uang lebih. Nggak perlu Tuhan. Segini tuh udah cukup. Gitu. Jadi kayak harus selalu ingat dulu tuh kita dari mana. Dan kita udah segini tuh kayak udah lebih dari cukup. Tuhan tuh udah baik banget. Iya. Sebenarnya Tuhan menciptakan seorang Nadia yang persisten, yang terus mau maju. Itu Tuhan udah baik banget sih. Kayak aduh Tuhan terima kasih ya. Walaupun gue bukan datang dari keluarga yang berada, gue bukan datang dari mahasiswa yang sangat berbakat, amat pintar, tapi gue bisa berguna di sini. Gue bisa mengajak orang-orang, yuk punya hati untuk melayani. Dari Beyond Music juga, maksudnya teman-teman gue yang kerja di Beyond Music itu non profit loh. Yang kerja itu gimana sih maksudnya, Ci? Jadi sebenarnya itu IO, mengajak guru-guru private, yuk ayo konserin murid lu. Konserin. Oh. Karena kan kalau biasa konser cuman yang sekolah ini musik. Cici juga yang buat atau? Aku. Oh iya. Tapi berempat foundernya. Siap. Ada yang aku kenal nggak ada? Jennifer kenal nggak? Jennifer nggak. Jennifer Johannes. Iya. Oh iya kenal. Sama dia, sama Yunis Sudargo. Anak-anak UPH juga berarti ya? Yunis Sudargo bukan. Piano semua. Oh piano semua tapi semua piano. Oh, terus. Ima Haris Masih Barani? Enggak kenal. Ya. Cijen kenal? Ya itu berempat kita. Ini juga nggak ada yang dibayar gitu. Dan mereka punya hati yang sama untuk melayani. Jadi event buat konser anak-anak murid yang di private atau gimana sih? Private atau sekolah musik kecil yang dia nggak bisa ngadain konser sendiri karena kan terlalu mahal sewa gedung, terus bikin poster, usher, konsumsi apa segala gitu kan. Ibaratnya kayak PAPM lah ya. Ya, kayak PAPM gitu. Benar. Nah, itu juga non profit. Jadi kita maksudnya usher juga kalau bisa kita bayar lebih tinggi. Kita biasa cari usher yang masih kuliah, yang butuh uang jajan gitu. Jadi jangan yang profesinya usher gitu. Tapi non profit tuh maksudnya mereka tetap bayar buat konsernya untuk istilah patungan buat satu anak misalnya 200.000 gitu. Tapi semua uangnya jadi kita hitung dulu uang gedung berapa, uang usher berapa, desain berapa, terus yang mau ikut kita berapa, kira-kira segitu gitu.
kalau ada lebihnya itu ada di tabungan kita, tapi pokoknya bukan buat kita jajan gorengan, ya, event enggak, buat poster nanti, buat poster dan dan cita-cita kita adalah kita mau ngadain konser di luar negeri supaya anak-anak Indonesia tuh terbuka matanya bahwa musik itu bisa semenarik ini, bahwa lu tuh bisa jadi teman misalnya orang yang kita nggak kenal, maksudnya orang yang bahasanya kita nggak tahu dari musik, lu share musik tuh itu udah suatu bahasa lu gitu, walaupun lu nggak bisa bahasa Rusia gitu, tapi lu bisa jadi berteman dari musik. Terus pokoknya kayak ayo lihat dunia luar gitu. Berarti sekarang udah berapa lama Ci yang Beyond Music ini? Terus terang gue tuh agak kurang kurang inget, kayak dari 2013 deh. Oh udah lama banget. Udah 5 tahun lebih. Setahun tuh bisa ada berapa konser? 2 pasti. Oh udah pasti 2. Oh gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang private dia nggak tahu mau konsernya gimana, bisa hubungi Music, ya? Dan nggak ada minimal lo harus main ini sebagus ini, nggak ada. Jadi semua dari Beyond Music ini, ayo sama-sama kita belajar gimana sih caranya konser, attitude konser tuh gimana. Iya. Itu beda sama kalau mau ujian-ujian yang kayak apa ya namanya? ABRSM. Iya, beda. Ya. Ini cuman konser, cuman sharing. Oh ya, pokoknya buat dia ngerasain si panggung ini kan. Si panggung ini gitu. Jadi nanti mungkin bisa dari konser ini dia bisa biasa untuk mau ujian atau mau apa. Okay. Lucunya anak-anak suruh konser ya nggak mau gitu kan ya. Udah ikut konser mau lagi. Nggak pernah nolak. Ntar Desember konser lagi ya, oke, gitu. Lucunya gitu loh, anak-anak pertamanya nggak mau tapi udah konser dia seneng. Ya nonton berarti orang tua dari orang tua murid. Iya. Dari keluarga mereka juga. Keluarga mereka. Jadi ini sebenarnya cuma belajar konser, jadi bukan yang konser beneran. Enggak. Itu biasa di mana sih? Udah ada yang tetap? Biasanya tuh di Erasmus atau di Gute, biasa 2 itu. Oh di Gute ya. Biasa gitu. Iya. Gila, berarti Cici ada ngajar juga, bantuin untuk bikin konser ini juga dari Beyond Music ini ya. Cici yang ngurus-ngurus juga. Ngurus. Nih ya, awalnya buka Beyond Music, gue ajakin teman-teman terdekat dong. Gak satu loh yang bilang, hah buat apa konser? Mahal amat 200.000. Iya, buat apa juga gue ngurusin. Ntar dapat apa? Iya, buat apa juga gue ngurusin ya kan? Iya, ntar dapat apa? Muridnya dapat sertifikat, cuma sertifikat. Gak satu yang bilang begitu. Sekarang mau ikut tuh kayak wah udah penuh, sampai kita sekali event buka 2 jam, 2 quarter gitu ya. 2 quarter, 2 kali. 2 jadwal di satu hari yang sama. Enggak, jadi satu hari itu biasa kita ada 5 sesi. Satu sesi biasa itu 25 sampai 30 murid. Terus gila, berarti satu hari bisa ratusan dong. Iya. Dari awalnya tuh cuman butuh oke deh, kita buka di konser yang tempat yang kecil aja, tapi yang mendukung gitu ya. Pakai grand piano, kursi, duduk di kursi, jangan duduk di bawah. Terus masalahnya ada konser yang duduknya di bawah. Kita maksudnya karena ini kan tadi kita temanya klasik. Beda kalau seandainya yang konser seru-seruan, beda. Jazz and pop gitu lah beda gitu kan. Nah, kita maunya duduk di kursi yang benar-benar yang formal lah. Maju juga jangan pakai jeans, pakainya celana bahan. Jangan pakai untuk konser yang sesungguhnya gitu. Konser klasik yang sesungguhnya gitu kan. Nah, kita waktu itu cuma butuh 50 orang. Itu susah banget karena waktu itu aku juga banyaknya ngajar 50 murid. Karena waktu itu aku, Jennifer, Ima, Yunis itu kita semua ngajarnya banyaknya di sekolah musik. Murid privat kita dulu sedikit gitu. Jadi waduh susah banget ngumpulin, ajak. Waduh ditolakin gitu kan. Akhirnya bisa sih waktu itu kayak kekumpul 60-70 lebih daripada yang kita butuhkan. Tapi untuk ngumpulin segitu aja tuh susah. Ini pertama awal banget. Konser pertama. Terus itu yang ngurus sertifikat siapa? Cici juga? Semuanya gua. Ya kita berempat. Bagi-bagi tugas gitu. Desain kita sendiri. Kayak kita nggak mampu bayar desainer saat itu. Terus kayak bikin poster juga sendiri. Kita nggak ngerti Adobe ya, belajar lagi. Itu loh yang susahnya melayaninya di situ. Kita belajar sesuatu yang gue kurang suka desain, tapi lo mau nggak mau gitu kan. Kan mau kuliah desain. Dulunya lo ya, gila lo. Dulunya mau kuliah desain, tapi sebenarnya nggak suka. Terus habis gitu orang desain kan warnanya ini sama ini yang mana? Mirip. Iya tapi beda. Mirip mana aja boleh. Gue tuh kayak warna sama aja gitu kan. Iya. Tapi kalau suara
bisa beda banget. Yang orang bilang gak ada bedanya, di kuping gue tuh bisa ini beda banget suaranya gitu. Jadi kayak emang beda gitu kan. Nah dari situ kayak gue dapet satu apa ya, pelajaran bahwa lu kalau mau berhasil, satu, lu persisten terus, jangan stop di tengah jalan. Kayak awalnya maksudnya konsistensi itu benar-benar lu sukses di situ. Gue ngerasain dari ngajar, udah bukti nyata guys, nyata banget. Konsistensi itu benar-benar satu banget lah itu. Jadi kayak gue juga punya banyak teman yang maksudnya satu, misalnya buka restoran gitu ya, terus udah nggak ini lagi nih, lagi inline apa ya, dia buka yang lain, misalnya galon aqua atau apa misalnya gitu, apa jual air minum, ya gitu kan. Gue nggak terpanggil untuk jadi manusia yang seperti itu. Cari apa yang lo suka dan lo jalanin terus, walaupun. Tapi kadang-kadang mungkin emang jalan orang itu juga mungkin seperti itu kali ya, Ci? Iya, memang bisa. Ada kan temen gue sukses banget, dia itu jadi bikin perusahaan, udah gede dia jual, dia bikin lagi, perusahaan udah gede jual, bikin lagi gitu kan. Oh iya, ada yang kayak gitu. Beda bidang tapi beda bidang, keren kan gitu kan. Nah tapi maksudnya berarti lu suka membesarkan perusahaan, tapi lu tahu apa yang lu suka. Jangan ngikutin tren, maksud gue. Maksudnya misalnya tren, haruslah ngikutin tren, harus, nggak boleh stop. Maksud gue ya, mengetahui. Iyalah, kalau lu nggak ngikutin tren, lu nggak bisa, maksudnya dunia lu stop, lu nggak bisa. Kalau nggak open minded, jangan. Tapi maksudnya lu cari apa yang lu suka dan lu terus ngikutin dunia dari yang lu suka itu. Misal lu panggilan lu ngajar, temukan panggilan lu di setiap, maksudnya setiap orang tuh temukan panggilan lu di mana, apa yang lu suka gitu, maksud gua. Kayak dulu gua punya orang dekat lah ya, sahabat. Sekarang udah gak jadi sahabat berarti? Oke. Udah putus. Oh, baik. Terus mantan. Terus habis gitu dia itu sukanya satu bidang gitu ya, main saham. Tapi dia nggak pernah berani untuk main saham gitu, maksudnya ngulik saham. Berani nggak rajin maksud Cici? Bukan nggak rajin, dia nggak berani menekuni main saham itu. Oh, untuk satu hal ini, bidang ini kayak gue nggak bisa nih kalau full time di sini gitu maksudnya. Gitu. Terus nggak tahu ya bener apa salah, gue nggak tahu, maksudnya ya. Tapi selama 31 tahun gue hidup, ini pelajaran yang gue dapat. Sampai seginilah pikiran gue ya. Kalau nanti ternyata ada experience lain ya, mungkin nanti bisa berubah. Tapi jalanin apa yang lo seneng, kulik itu, percaya gitu. Tapi ya bukan berarti lu bodoh dengan lu maksudnya semua uang lo mainin saham atau gimana, enggak lah. Maksudnya tetap lo pintar, lo tetap ini, tapi dengan bijaksana lah gitu. Jadi kayak lakukan apa ya, lu percaya lah sama apa yang panggilan lu di situ gitu. Akhirnya kan dia kerja di kantoran gitu kan. Gua nggak bilang dia miskin loh, dia sukses loh di kantor. Tapi apakah bahagia? Mungkin potensinya atau apanya kita nggak tahu sih. Bahagia sih, quality of happiness-nya. Dia nggak lakuin apa yang dia suka itu maksudnya. Bukan dari uang loh, quality of happiness itu bukan dari uang loh. Lu punya uang banyak belum tentu lu bahagia. Bukan dari kualitas tas lu loh, brand tas lo seberapa, enggak. Happiness itu ketika lu menjalani panggilan lu dan lu bisa berbagi itu dari panggilan lu. Lu bisa berdampak, bahwa berdampak itu yang bukan uang sama sekali. Dan dampaknya bisa juga nggak kebanyak, nggak satu Indonesia, mungkin ke sekeliling lu aja gitu. Nggak yang kayak jadi selebgram dulu lu baru bisa jadi sesuatu gitu. Enggak ya. Kalau panggilan lu jadi selebgram, dan lakukan itu, dan lakukan panggilan lu misalnya apa, lakukan itu. Even misalnya ya panggilan lu untuk jadi ibu rumah tangga, soalnya di kalangan gua itu kayak mungkin karena kalangan pekerja gitu ya, ibu rumah tangga tuh dianggap nggak kerja. What? Ibu rumah tangga nggak kerja? Menurut lo? Hah? Didik anak
Itu panggilan loh. Ada aku lagi pusing gara-gara kemarin seminar anak, ngeliat ngomong seminar anak sih, kayak jadi orang tua tuh kayak aduh. Lu harus bener. Bener. Kalau nggak tuh anak tuh, aduh. Tapi bener kan setiap orang kan beda kan. Iya. Tapi bener menurut panggilan lu. Dan gimana caranya lu peka sama panggilan lu? Gua nggak tahu cara lain selain lu berdoa. Selain lu berlutut, Tuhan, panggilan saya apa? Tuhan, apa yang mau kamu kasih lewat saya? Itu bener-bener kayak semua orang kayak, kenapa sih lu butuh Tuhan gitu kan untuk masuk surga? Aduh, surga jauh dari kepala gue. Bener. Buat jalanin hidup inilah. Untuk jalanin hidup ini, untuk tahu gue ini tuh sebenarnya yang Tuhan mau tuh apa. Nih ya, beneran ini terjadi nih ya. Gue pengen banget semua orang denger. Gue itu berdoa sama Tuhan, berlutut, Tuhan, saya mau menikah hanya sama orang ini. Tuhan, saya mau mobil saya Toyota Yaris. Tuhan, saya mau gaji saya sekian. Itu 3 yang gue sebut. Semuanya gue dapat, Nov. Tuhan kasih, bahkan Tuhan kasih lebih berkali-kali lipat dari apa yang gue minta. Gue bahagia, Nov? Enggak, karena itu gue yang mau. Gue pikir saat itu ketika gue dapat apa yang gue doakan, gue pasti bahagia. Dulu gue tuh sedih banget, maksudnya ya lapar gitu lah ya, ngirit 2.000 gue irit. Gue pikir Tuhan kalau gue punya gaji sekian pasti gue bahagia. Pas Tuhan dapat gaji segitu, bahkan Tuhan kasih lebih, gue bahagia? Enggak, no. Gue bahkan dulu yang waktu naik bus kota panas, terus pengennya punya Toyota Yaris, gue tunjuk Tuhan maunya yang itu. Bahagia enggak? Tuhan kasih namanya orang ini, apakah gue bahagia? Enggak, karena bukan itu yang Tuhan mau. Kenapa sih nggak bahagia sih waktu itu? Waktu gue dapet semuanya, kosong. Maksudnya kenapa? Apa alasannya? Dan supaya orang tuh nggak mengulangi gitu. Karena lu nggak sadar bahwa yang sebenarnya lu butuhkan adalah cinta Tuhan. Itu udah cukup kok buat lu. Lu nggak butuh uang segini. Lu nggak butuh mobil Toyota Yaris. Lu even nggak butuh nama itu. Cinta Tuhan tuh udah cukup. Kalau lu benar-benar bisa ngerasain cinta Tuhan ya. Sebenarnya yang gue ngomongin abstrak, kalau nggak percaya Tuhan ya bullshit lu gitu ya. Kalau orang agnostik ya. Ngerti kan? Jadi kayak gue nggak berbicara, sebenarnya gue tuh anti banget sih ngomong tentang Tuhan atau tentang religi gitu, karena nggak setiap orang ngerasain mistisnya. Ini mistis menurut gue, dan kalau gue dibilangin orang bullshit, bener-bener gue paham. Karena dulu gue orang yang kayak gitu, lu ngomong apa sih? Gitu. Tapi ketika lo benar-benar ngerasain Tuhan tuh sayang banget sama lo, kayak berapapun yang lo punya itu cukup. Even lo cuma punya 2.000 dan lo harus ngirit 2.000 itu udah cukup. Lo nggak lebih kok dan nggak kurang kok, bahagia. Itu sih kayak itu yang, dan itu harus dijaga terus. Untuk berkata cukup, untuk selalu sadar sama apa yang ada di jangan terlalu mikir uang. Maksudnya sadar nih gue di sini nih. Sadar nih gue di sini udah cukup gitu. Sadar itu kayak itu lu satu dapat besok bisa hilang. Karena cobaan dari dunia tuh banyak banget. Uang. Terus habis gitu dulu kan gue nggak menarik gitu. Sekarang gue menarik. Terus banyak cowok yang gitu deh. Gitu ya. Itu harus sadar lu tuh siapa, apa yang Tuhan mau. Tuhan mau nggak lu begini? Gitu. Misalnya dulu mabuk, gue juga pernah melewati masa itu, tukang mabuk gitu kan. Dan lu bahagia, wah, ini yang Tuhan mau. Nggak, lu misalnya ngelihat ya di klub gitu kan, kayaknya orang yang dance itu bahagia deh. Gue mau jadi kayak gitu, ngedance. Cobain dong. Bahagia nggak? Enggak. Bahkan lu lebih sedih dari sebelum lu begitu. Kalau gue ya, gue nggak tahu orang lain, tapi kayak karena kenapa ya? Ya mungkin bukan itu yang Tuhan mau dari gue. Ketika gue bisa ngikutin apa yang Tuhan mau dari gue, dan itu bahagia banget. Bener. Iya. Oke deh, gila Ci. Makasih banyak. Sorry ya kalau gue kurang baik. Enggak, apanya kok? Maksud apa itu? Enggak, tapi aku dapat banyak hal banget sih hari ini, gila. Padahal ini aku
abis ini masih mau ngobrol lagi, cuma off kamera aja. Oke. Mau konsultasi guys. Oke, Ci Nadia, thank you banget buat waktunya. Thank you Terima kasih banget. banyak buat waktunya. Kalau hari ini kita bisa ngobrol segini banyaknya, tadi udah ngomongin tentang seragam kuliah, pengalaman ngajar, terus organisasi yang Ci punya Beyond Music juga ya. Nanti di follow Nadia Qasim, Mozart Indonesia, benar? Ci, Betul. ya? Dan Beyond Music ya. Beyond Nanti Music. ditaruh di sini. Ya. Dan buat kalian yang mau dukung channel ini biar aku bisa wawancara begitu banyak musisi di Indonesia, biar kalian juga bisa denger sisi-sisi kehidupan mereka, jangan lupa di like dan di subscribe di channel ini biar channel ini bisa berkembang lebih besar dan lebih besar lagi. Semuanya untuk kalian semuanya. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you Nadia. Thank you. Bye.